Selamat malam, perkenalkan saya Didi dari Universitas Siber Asia, jurusan manajemen. Pada malam ini saya akan mempresentasikan tentang kasus manajemen risiko di PT Maju Berjaya. Pada studi kasus berikut ini, ditekankan kembali mengenai pentingnya mengembangkan budaya dasar risiko di seluruh perusahaan. Peran dan dukungan dari pemimpin merupakan aspek kritis dalam pengembangannya. Komite pimpinan dapat dinyatakan diantaranya dengan mengembangkan struktur organisasi yang didukung oleh sumber daya yang mumpuni. Sebelum menjadi masalah besar, manajemen risiko perlu menjadi bagian terintegrasi dalam proses bisnis dan perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan baik yang sifatnya strategis maupun operasional. PT Maju Berjaya merupakan sebuah perusahaan keluarga yang bergerak dalam bidang produksi suku cadang peralatan elektronik dan alat-alat rumah tangga yang terdiri sejak tahun 1985. Perusahaan ini merupakan salah satu pemasok utama dari sebuah perusahaan elektronik terkemuka di Asia, PT Elektronik Kualitas Unggul. Pada tahun 2010, PT EKU merupakan perusahaan elektronik terbaik selama 10 tahun terakhir, menguasai pasar elektronik nasional sebesar 35%. Wilayah distribusinya saat ini berada di Pulau Jawa dan di Sumatera. PT EKU memiliki misi untuk memperluas wilayah distribusi serta meningkatkan ekspor untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Kumpulan studi kasus manajemen risiko di Indonesia 37. Suku cadang yang dihasilkan PT MB sebagian besar digunakan pada televisi LED, mesin pendingin udara, kulkas, dan mesin cuci. Perusahaan ini memiliki beberapa pabrik dan gudang di daerah Karawang, Bitung, dan sekitarnya. Per akhir tahun 2010, sebanyak 80% suku cadang hasil produksi dipasok kepada PT EKU, sedangkan sisinya dijual untuk mendukung layanan purna jual. Setiap tahun, laporan keuangan PT MB diaudit oleh Kantor Akuntan Republik yang berbeda-beda dengan hasil yang baik. Salah satu strategi utama yang diambil oleh manajemen adalah operational excellence dan cost leadership. Namun demikian, hal ini tentunya tidak akan menurunkan standar kualitas produk yang dihasilkan. Pelaksanaan kedua strategi ini diterjemahkan dalam beberapa inisiatif berikut ini. Yang pertama, meningkatkan kompetensi karyawan bagian produksi. Yang kedua, meminimalkan adanya produk cacat dengan memilih pemasok yang berkualitas. Yang ketiga, membangun pabrik dan gudang di daerah yang berdekatan dengan lokasi pelanggan atau pemasok utama, guna meminimalkan biaya logistik. Yang keempat, menggunakan tenaga outsourcing untuk karyawan gudang. Yang kelima, mengalihkan jasa logistik kepada pihak ketiga.
Kumpulan studi kasus manajemen risiko di Indonesia 38. Di dalam struktur organisasi, tim internal audit melapor kepada Direktur Keuangan serta bertugas untuk melakukan audit operasional secara rutin dan berkoordinasi dengan berbagai fungsi operasional untuk menghasilkan risk register. Hal-hal kecil yang dapat menimbulkan risiko besar. Berdasarkan hasil dari eksternal audit pada tahun 2015, diketahui bahwa banyak jurnal menyesuaikan yang perlu dilakukan atas akun persediaan barang baik itu berupa persediaan barang mentah, persediaan barang setengah jadi, dan persiapan barang jadi. Pada tahun 2016, dengan keterbatasan jumlah tim audit terdiri dari 2 orang, satu kepala internal audit dengan pengalaman kerja 3 tahun dan 1 orang staf fresh graduate. Rencana tahunan internal audit masih belum mencakup operasional gudang. Saat itu internal audit masih fokus terhadap transaksi pembayaran dan penerimaan uang, operasional pabrik dan quality control, serta penjualan. Selain itu, risk register yang telah disusun pada tahun 2012 pun belum dilakukan pembuktian data. Risk owner pun belum terbangunkan rasa kepemilikan terhadap risiko, dan masih menganggap pembuatan risk register hanya untuk kepentingan laporan kepada pemegang saham saja. Kumpulan studi kasus manajemen risiko Indonesia Sejak operasional gudang dikelola oleh tenaga outsourcing, sering terjadi demo daripada pekerjanya. Walaupun tidak mengakibatkan terhentinya operasional gudang, namun seringkali proses penerimaan barang maupun proses pengeluaran barang terhambat alasan yang disampaikan oleh pihak perusahaan, yaitu saat ini sedang efisiensi biaya dan mohon pengertiannya dari seluruh karyawan. Selain itu, hal ini berakibat pada turnover karyawan gudang yang tinggi, yakni mencapai lebih dari 20% per bulannya. Yang pertama, proses penerimaan barang yang ditangani oleh 1 orang, sehingga menerima barang memakan waktu 3 jam. Standar waktu seharusnya 1 jam. Akibat gudang yang over capacity, terdapat stok barang setengah jadi yang tersimpan di area luar gudang. Yang ketiga, terdapat pengeluaran barang yang menggunakan dokumen manual dan tidak tercatat dalam sistem. Yang keempat, terdapat selisih kurang stok, yaitu sekitar 60% stok ada dalam catatan tidak ditemukan fisiknya. Hal ini meningkat secara signifikan dibandingkan dengan temuan eksternal audit pada tahun 2015, yaitu hanya sebesar 10%. Kumpulan studi kasus manajemen risiko di Indonesia 40. Langkah-langkah perbaikan jika Anda Presiden Direktur PT Maju Unggul Berjaya. Langkah apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan? Di satu sisi, perlu dipertimbangkan pula bahwa jika Presiden Direktur melaporkan seluruh kejadian ini kepada pemegang saham, tentunya akan mengaruhi prestasi dan karirnya. Selama ini Presiden Direktur memiliki citra yang baik di mata pemegang saham, yaitu dapat memenuhi target produksi dengan kualitas yang dapat diandalkan.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih.